Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Artinya bahwa yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Dan di sini diyakinkan bahwa diri kita tidak mengharapkan pujian, tidak menghajatkan pujian dari orang lain. Dalam sholat 5 kali sehari semalam wajib di situ membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya bahwa kita mengikrarkan diri yang berhak dipuji itu hanya Allah. Dan diri kita tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Adapun ini orang lain yang memuji kita. Orang lain memuji kita karena Allah yang menutupi aib, menutupi kekurangan kita. Seandainya Allah mengeluarkan, memelihatkan aib kita, orang kan berparak. Bakawanan gen, kawan kan akan berparak. Perhatian kita nih, bertetanggaan kadang mau baik, jangan aib. Kan ditutupi Allah tadi tuh. Kawan rezeki baik, usaha baik, hati kita boleh mulut boleh berucap, hati kadang kawan menerima. Nyaman lah usaha kawan lah, naiklah di hati. Udah lawas segini bangkrut juaan, perhatian itu ditutupi Allah tadi. Lalu kawan kita tetap baik. Bertetanggaan nangka itu juga. Tetangga menukar sepeda motor hanyar, menagornya lah. Sepeda motor hanyar lah, mulut berucap kan menagor. Sepeda motor hanyar lah, wajah tersenyum. Alhamdulillah jadi tetangga. Baik bertetanggaan. Ini orang nih dengki, ya kan, didengki itu kan isi di hati, kelihatan itu ditutupi Allah. Mulut berucap, nukar sepeda motor hanyar lah, di hati kreditan juga. Hati jakanya itu dah dibuka Allah. Tadi mau baik ada bertetanggaan. Ya Allah yang menutupi. Jadi segala puji, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya berhak dipuji itu hanya Allah. Bahwa diri kita sedikit pun kadang menghajatkan pujian. Orang memuji, alhamdulillah, kembalikan pujian tadi bagi Allah. Alhamdulillah. Orang memuji kita ya kah, kembalikan bahwa ya Allah yang dipuji itu sebenarnya pian lain ulun kada pantas. Aib ulun naraib yang lindungi, jadi orang tua ada tahu. Ada di kada kita ini rancak mengharapkan pujian. Ketujuh dipuji orang ya. Tulak nah ya kalah dipuji orang. Kemana ustazah ke pasar, wah himong ganal hidung diki orang ustazah, padahal udah pantas diri nih ustazah, cuma hati nah topang kadang-kadang tanuk tak takui. Jadi segala puji bagi Allah, artinya berhak dipuji itu hanya Allah. Dan itu ikrar kita sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam dalam sholat 17 rakaat ya lah. Tiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka di situ kita harus sadar bahwa diri kita tidak menghajatkan pujian dari orang lain. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam kepada Nabi penutup, Nabi terakhir, penutup Nabi. Jadi apabila ada orang nih mengaku Nabi, wah ini jangan percaya itu ada Nabi palsu. Dia Rasulullah, baginda Rasulullah kita, Sayyiduna Muhammad SAW itulah Nabi yang mana Allah dan malaikat bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tuh membaca 2 kalimat syahadat kan. Allah mengucap 2 kalimat syahadat. Allah menyuruh
kita melaksanakan sholat. Allah sholat kada? Kada. Allah menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah puasa kada? Kada. Allah menyuruh kita membayar zakat. Allah membayar zakat kada? Kada. Allah menyuruh melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Allah pun berhaji kah? Kada. Kalau salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikat yang berdulu bersalawat hanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hanya Allah menyeru orang-orang beriman supaya bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya berbeda. Salawatnya Allah kepada Rasulullah, bahwa Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda kita Rasulullah. Salawatnya malaikat itu sama kayak kita mendukung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda kita Rasulullah, kita lawan malaikat ini mendukung, artinya tambahi lagi ya Allah. Nah itu kita, apabila Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah, kita mendukung, tambahi lagi ya Allah, kembalinya ke kita. Amun kita pun kada bersalawat kada apa-apa juga, cuma kita narugi. Allah SWT tetap bersalawat mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah. Kita kada mendukung, kada apa-apa juga. Nengaran didukung teh himbong. Kita aja toh, ya kah? Hendak kawin ya kala kuitan paham nyaman kada? Nengaran didukung kuitan himbong lah. Pakai ya baju kuitan nih, baju abah kah? Jar mama. Kita menyadangi baju abah aja nah, jar mama ada sudah calonnya, paham nggak jar mama, pahamnya lah, nyaman kadang gitu, didukung, jar mama ada sudah calonnya, ada mae, nyaman kadang kan perlu bepada ada kawin mae, baju kuitan dipakai mama paham, jar mama ada sudah calonnya, ada pang mae, anak haji anak, ayah jar mama, aku mendukung, karena aku mendirikan kebaikan pasti go, iya kah? Go. Nah mana kan mama ini mencari waktu mempandir itu kak abah tuh pas amun kita bisa aja abah aja datang kepada abah orang nak kawin sarik misalnya waktu ada pasan mama alam bah makan pasti masuk tuh bang soalnya mama aja aku yang mandirakan aku mendukung mak mendengar mama mendukung nih gol bang sudah masalah duit jangan dipikirkan dia mama karena aku mendukung ya kah bila kalong kok aku siap bululoy ini ya kala galang siap bululoy demi kam hendak kawin ya aku mendukung kan gitu kala selawar karena bululoy ya di hadapan abah gampang di mama jadi aman didukung tuh nyaman didukung nah kata juga Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat mencurahkan rahmat kepada Rasulullah lalu kita mendukung kayak itu juga. Jadi kembali jika kita pulang nih, amun kita kada mendukung ya tetap Allah mencurahkan kita merugi. Amun kita mendukung kita termasuk beruntung juga. Adapun fardu syahadat itu ada dua perkara. Yang pertama diikrarkan dengan lidah, yang kedua ditasdikkan dengan hati. Jadi dua kalimat syahadat atau persaksian itu ada dua. Yang pertama diikrarkan dengan lidah, artinya mengucap bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ditasdikkan hati itu membenarkan. Kawan nyala non muslim iringnya kok iringnya lah ashadu alaihi la ilallah nyala wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu Islam nikam jauh belum inya mengikrarkan maumpati kita hati ya kena benarkan belum. Dengan dua kalimat syahadat itu diikrarkan dengan lidah, hatinya mentasdikkan membenarkan. Jadi itu.
Kemudian adapun yang membinasakan dari syahadat itu ada 4 perkara. Yang pertama mendakwakan Allah, artinya bahwa di sini menduakan Allah, artinya bahwa di sini bahajat bertolong ke selain Allah, minum obat, imbah minum obat nih sembuh ya, kalau gara-gara obat berarti sudah menduakan Allah dan menyembuhkan obat berarti ya lah. Nah kayak itu anak mendulang ya datuk ya kah, datuk beruntung mana, datuk beruntung waluh tolongi ulun supaya ulun dapat intan, dapat emas. Menduakan minta tolong ke datuk, jadi membinasakan daripada persaksian 2 kalimat syahadat karena bertuhan selain Allah, berhajat minta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, sak hatinya akan 2 kalimat syahadat, ragu bujur kada, ashadu bujur kada aku bersifat tiada Tuhan selain Allah, di mana ya Allah, bujur kada Allah itu ada, hati ragu masih. Nabi Muhammad utusan Allah, itulah dulu pernah ada Nabi Muhammad, nyata-nyata peninggalan sidin ada, makam sidin ada, dia ragu, dia membinasakan dengan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga menyangkal dirinya dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kah? Berhasil nih, sukses, sugih. Aku ini sugih karena aku ini bekerja keras, Bang. Aku kan pengoler. Jadi di situ meniadakan la haula wala quwwata illa billah. Pintar aku ini belajar rajin. Jadi berpegang kepada ikhtiar, berpegang kepada usahanya aja, kada melihat kepada Allahnya, itu membinasakan juga. Kalau aku aja tinggal lihat sudah aku ngalih sudah aku nih. Ya kalau iblis ya pak, iblis tak akui aku lebih alim darinya, aku lebih baik darinya. Kamu sudah akui itu bang, sudah aku. Kemudian yang keempat, tiada adanya diisbatkan zat Allah, membinasakan ya. Anak masih melihat pada apa yang kita lihat nih, adanya segala sesuatu itu karena Allah. Kada mungkin kada ada yang menciptakan yang asalnya dulu kada ada lalu ada, kada mungkin. Alam semesta dulu kada ada jadi ada. Seorang gen ya, kalau dulu kada ada lalu ada, kada ya. Aku keluar dari itu mamaku, itu mama ikam tuh dari mana, abah ikam dari mana, kai ikam dari mana, nini ikam dari mana, datu ikam dari mana. Allah menciptakan. Jadi jangan pagat sampai di mama aja ya kah. Mamaku, aku lahir dari itu mamaku. Jadi kakanakan deh, lahir kisah kakanakan ya lah. Mama jar, ulun disebutnya keluar dari mana mak jar. Dia mama kayak gini, kamu sudah agak teganal, saya kira aku padahakan jar. Babila ganalnya mak karena kelas 5 SD. Ulun tagih mak dipetakon pulang. Mak ulun disebutnya dari mana kira keluar karena di mama belum waktunya pas hari kelahiran kamu aku padahi. Kelas 5 SD sudah. Pas ulang tahun betakon pulang, mama ya dari mana kira, ulun ini dari mana kira mak keluar tujuan mamanya dari sini aja. Oh mama menangis langsung menggerawong. Kenapa di mama ya lah? Maka lawasnya sudah bertakun-takun di padahal menangis, kadahnya di mana tahusnya keluar dari situ. Untung di situ lo malah jangan tak belakang sedikit aja. Ulun mah jangan. Jadi ya sudah. Untung di tengah muka sedikit, di tengah belakang jadi ya sudah. Jadi adapun yang dinamakan syahadatain atau 2 kalimat syahadat itu yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu dua kalimat syahadat. Nah, jadi orang Islamnya disumpah barilah. Peguru Islam makan umpati sini lah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka dengan ini aku melepas semua agama kecuali Islam. Nah, jadi itu. Jadi ini dulu untuk akidah Islam, mata kuliah akidah Islam membahas mengenai syahadatain, persaksian kedua kalimat syahadat. Insya Allah kita sambung masih materi akidah Islam. Jadi berikutnya kita akan membahas mengenai arkanul iman wa arkanul Islam, rukun iman dan rukun Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi mata kuliah akidah Islam berikutnya.